dengar nggak sih? Katanya banyak anak-anak di sekitar sini yang mulai terjerumus ke pergaulan bebas. Iya, aku juga dengar. Banyak yang kurang paham tentang kesehatan reproduksi. Padahal dampaknya bisa besar loh, baik itu fisik maupun psikologis. Banyak yang bilang mereka cuma ikut-ikutan atau karena nggak tahu resikonya. Nah, berarti mereka itu kurang ngerti ya, Bu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan seks bebas itu? Nah, teman-teman, dari dialog tadi kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua orang paham tentang apa itu pergaulan bebas. Jadi, di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai pergaulan bebas. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Sedangkan, seks bebas atau pergaulan seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan secara bebas tanpa dibatasi oleh aturan-aturan serta tujuan yang jelas. Nah, teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan macam-macam atau bentuk dari seks bebas itu apa aja sih? Yang pertama, ada kissing, yaitu berciuman bibir dengan pasangan yang dilandasi hasrat seksual. Yang kedua, ada nesting, yaitu bercumbu tanpa menempelkan alat kelamin, misalnya berpelukan, menyentuh payudara, atau melakukan rangsangan oral tanpa intercourse. Yang ketiga, ada petting, yaitu tumbuh hingga menempelkan atau menggesek-gesekkan kelamin, tetapi belum melakukan persetubuhan. Yang keempat, ada sexual intercourse, yaitu hubungan kelamin atau persetubuhan yang melibatkan kontak langsung alat kelamin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas. Yang pertama, ada faktor biologis, di mana terjadi perubahan hormon pada remaja yang meningkatkan hasrat atau dorongan untuk melakukan hubungan seksual. Yang kedua, ada pengaruh orang tua, di mana kurangnya komunikasi terbuka tentang seks serta sikap orang tua yang mentabukan pembicaraan tersebut. Yang ketiga, ada pengetahuan, yaitu minimnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan resiko seks bebas. Yang keempat, ada faktor teman sebaya, di mana ini terjadi pengaruh kelompok teman yang kuat serta pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan juga perempuan. Yang kelima, ada faktor pendidikan, di mana kurangnya pendidikan seks yang benar dan efektif. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks bebas ini. Yang pertama, kehamilan tidak diinginkan, yakni kehamilan yang terjadi tanpa direncanakan atau tidak dikehendaki oleh remaja maupun lingkungannya. Yang kedua, ada infeksi menular seksual, yakni infeksi yang menular melalui hubungan seksual, contohnya gonore, herpes kelamin, sifilis, dan lain-lain. Yang ketiga, ada HIV atau AIDS, yakni penyakit akibat virus HIV yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, teman-teman, saya akan memberikan tips atau cara menghindari perilaku seks bebas. Yang pertama, mengisi waktu dengan kegiatan positif yang memberi kepuasan non-seksual. Yang kedua, menghindari tempat atau situasi yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Tiga, tidak terlalu sering bertemu lawan jenis tanpa aktivitas yang jelas. 4. Berinteraksi dengan melibatkan teman atau saudara agar tidak sering berduaan. 5. Mencari informasi yang benar tentang seksualitas. 6. Mempertimbangkan risiko dari setiap perilaku seksual. 7. Mendekatkan diri kepada Tuhan serta mengikuti norma dan nilai yang berlaku. Nah, itu tadi penjelasan mengenai seks bebas. Dan dengan memahami resiko dan dampak seks bebas, diharapkan remaja mampu membangun perilaku yang lebih bijak, bertanggung jawab, serta menghindari diri sendiri demi masa depan yang lebih sehat dan terarah.